compute di dalam cloud. Jadi objektifnya adalah teman-teman bisa belajar apa sih benefit dari EC2 ya, Elastic Compute Cloud kepanjangannya. Kemudian identifikasi tipe-tipe EC2 instance, ngebedain EC2 billing. Nah, ini di dalam ujian CCP ini adalah yang paling sulit. Walaupun 12% ujiannya cukup ngebunuh teman-teman untuk gagal ujian. Kemudian kita juga bisa ngerangkum benefit dari auto scaling itu apa. Kita juga bisa ngerangkum juga ELB atau Elastic Load Balancing benefitnya apa. Kemudian kita juga tahu contoh dari penggunaan ELB itu apa. Kemudian kita juga bisa bedain antara SNS dan SQS. Dan kita juga bisa ngerangkum beberapa service-service yang ditawarkan di dalam AWS, khususnya bagian compute. Jadi banyak banget ya topiknya. Jadi kita flashback kembali, client and server model. Jadi teman-teman udah tahu ya konsepnya bahwa ada customer dan ada barista. Customer yang melakukan request. Kemudian barista, dia adalah seseorang yang memenuhi request dari customer. Kita kenalan dengan EC2, yaitu Amazon Elastic Compute Cloud. Jadi kita bisa menggunakan compute capacity yang aman dan juga kita bisa reachable. Reachable ini artinya teman-teman bisa berubah-ubah speknya. Jadi misalnya dari 2 core, misalnya berubah menjadi 4 core, atau berubah lagi menjadi 8 core, itu mudah ya. Sesimpel itu. Jadi kita bisa rubah di tengah jalan. Dan dia akan booting server dalam hitungan menit. Jadi ketika teman-teman deploy, ya selesai gitu. Dan teman-teman bayar ketika teman-teman pakai. Artinya kalau misalnya nggak dipakai, pastikan dimatikan ya servernya. Pastikan dimatikan. Karena kalau nggak dimatikan, server itu nyala, ya teman-teman billingnya jalan. Padahal servernya nganggur loh. Jadi hati-hati. Sama aja kayak teman-teman, analoginya begini. Ketika teman-teman punya komputer di rumah, atau server itu komputer, dan komputer itu nganggur, tapi posisinya nyala. Ya tetap kan, bayar listrik kan. Komputer nganggur, servernya nyala, tapi nyala gitu kan, ya tetap bayar listrik. Jalan terus kan, listrik PLN. Nah kalau misalnya nggak kepake gimana ya, kita matiin kan. Supaya nanti kena charge PLN-nya nggak terlalu banyak. Dan bagaimana cara kerjanya? Jadi nanti teman-teman tinggal launch instance, kemudian nanti teman-teman connect ke instance-nya dan kita bisa pakai instance-nya itu sendiri. Jadi saya akan demoin sedikit. Oke. Jadi nanti teman-teman di sini ada 2 mode ya. Ini cara rajinnya. Jadi nanti teman-teman masuk ke dalam menu service seperti ini. Jadi ini yang pertama. Kemudian masuk ke dalam menunya, compute kedua. Kemudian nanti pilih menu EC2. Ini yang ketiga. Oke, ini cara rajin. Karena saya orang yang males, jadi saya ketik aja EC2 dan di sini ada tampilannya. Dan dia akan sortir berdasarkan search ya. Masuk ke dalam EC2, nah tinggal klik aja. Ini cara malesnya. Lebih gampang sih. Tapi ketika teman-teman mau ujian CCP, sebaiknya teman-teman pakai cara rajin ya. Terkadang dia ada beberapa pertanyaan, dia berdasarkan kategori. Contoh soalnya seperti ini. Berikut ini compute service yang ditawarkan oleh AWS kecuali. Nah, kita mesti apalin nih. Gitu. Karena jujur aja, ujian CCP itu 40% itu cuma ngapalin service. Jadi kalau kebutuhan ini servisnya apa, kebutuhan ini servisnya apa. Jadi kalau kurang apal service, nah ini sangat merugikan. Gitu. Jadi pastikan teman-teman apalin banyak service. Oke, kemudian kita masuk ke dalam EC2 dashboard. Ini tampilan EC2-nya. Cara buatnya bagaimana? Nah, tadi teman-teman tinggal klik aja di sini, launch instance. Jadi ada 2 mode, bisa langsung seperti ini, atau masuk menu ke sini dulu nih. Nah,
atau masuk menu ke instance ini. Oke. Dan kemudian kita udah masuk dan kita lihat di sini no instance, artinya servernya tuh nggak ada. Jadi kalau teman-teman bingung instance tuh apa ya? Ya sebenarnya instance itu sebenarnya virtual machine sebenarnya. Server tapi virtual. Dan dia ada di dalam region ini. Nah, ini regionnya. Jadi hati-hati naruh servernya di mana. Karena beda negara, beda harga juga. Oke. Kemudian contoh saya di Node Virginia, kita akan launch instance. Launch tuh berarti kita akan buat server ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja namanya apa. Nah, misalnya namanya web server gitu. Nah, web. Oke. Teman-teman juga bisa tambahin tag lagi ya. Tag itu dia kayak label. Jadi ketika teman-teman servernya ada ribuan, kita bisa query itu. Server production atau server test. Nah, berdasarkan tagnya. Teman-teman bisa sampai 50 tag maksimal. Ini kan udah kepake satu ya. Total tuh 50 tag. Kemudian AMI atau Amazon Machine Image. Ini lebih ke arah OS-nya, operating system. Jadi kalau kita bicara eh, instalasi sebuah VM, ada yang namanya ISO kan. ISO-nya tuh tergantung bisa Ubuntu, bisa Windows. Kalau teman-teman sering install ulang ya, AMI ini identik dengan ISO sebenarnya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin modifikasi sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai Ubuntu. Oh, ini Ubuntunya nggak lengkap nih, belum install TensorFlow misalnya. Nanti teman-teman tinggal edit, install dependensi TensorFlow segala macam, udah mateng image-nya. Nah, kita bisa modifikasi image-nya. Ini kan ibaratnya Ubuntu masih polos ya. Nanti mau dibungkus, bikin custom, nah itu bisa. Jadi teman-teman nanti bisa custom image-nya. Jadi AMI baru. Jadi AMI baru, jadi begini analoginya. Jadi ini ada AMI ya, atau biasa disebut ISO ya. Misalnya ini Ubuntu, ya. Kemudian jadilah sebuah server. Oke, kemudian nanti teman-teman melakukan instalasi misalnya kayak TensorFlow, kayak Keras gitu, apapun gitu, library dependensi, pokoknya nih server udah ready lah, bisa pakai machine learning. Nah, udah ready, udah jalan, kemudian biar nggak repot-repot install-install lagi, nah teman-teman bisa modifikasi nih, gitu. Bisa modifikasi. Jadi image yang udah mateng, nah teman-teman nanti tinggal bungkus istilahnya, jadi AMI baru. Nah, jadi ini namanya AMI custom. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk image-nya apa aja? Nah, kita bisa lihat di sini ya, Browse AMI ya. Browse AMI. Oke. Nah, ini image-nya. Nah, ini banyak banget ya. Nanti teman-teman sesuai kebutuhan aja nih. Nah, ini ada quick start ya. Oke, quick start. Kemudian di sini ada My AMI. Jadi My AMI itu berarti teman-teman udah custom sendiri ya. Kemudian ada marketplace. Marketplace ini berarti third party ya. Dan ketika teman-teman pakai ini bayar lagi. Jadi misalnya teman-teman pakai image ini nih, OpenVPN, nah ini kena biaya berapa? Nah, contoh nih kayak Womza ya, Wowza gitu. Nah ini ada biaya hampir $3 ya per jam. Bayangin ya. Nah ini ada, jadi bayar lagi kalau misalnya kita pakai yang third party gitu, kayak Fortinet, Cisco, dan lain sebagainya. Jadi AMI kita udah tahu. Kemudian bagaimana untuk spesifikasinya? Nah spesifikasinya tuh teman-teman bisa lihat di sini ada instance type. Nah di instance type, ini ada spek-speknya nih. Misalnya kalau teman-teman bisa lihat ada namanya satu core 1 giga nih. Ini satu vCPU tuh V-nya tuh berarti virtual CPU.
virtual CPU ya, setara 1 core lah. Kemudian 1 GB, berarti RAM-nya 1 GB. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita pakai Linux, ini biayanya akan lebih murah, 0,0116 USD. Ya, kalau kita kali 16.000, ya contoh ya dolar, ya mungkin sekitar Rp250 per jam. Nah, kalau Windows ya naik lagi. Nah, kalau OpenSUSE, Red Hat, nah itu beda lagi. Jadi, selain dari sisi spek, Ya. operating system itu berpengaruh dari sisi billing. Oke, ada pertanyaan mungkin? Coach mau nanya dong. Iya, silakan, Mas. Tadi kan ada T2 Micro, habis itu Hmm. ada di klik tuh Coach. Bedanya apa tuh Coach? T Spesi- small, spesifikasi, Mas. spesifikasi. Ini Untuk satu standarnya tuh pakai yang mana Coach biasanya? Nah, ini saya bingung. Kalau kita bicara standar itu bias nih, Mas. Oh gitu Standarnya ya. tuh standar apa? Standar untuk belajar gitu Coach. Oh, kalau belajar, kalau Ah, ngerasa 1 core 1 GB cukup, ya pakai ini aja, Mas. oh gitu ya Coach ya. Ya, kalau buat belajar. Hmm. Atau Oke. kalau misalnya ngerasa, oh ini ketinggian, kemahalan ya, kita pakai 0,5 GB RAM juga cukup kok. Nah, ini kan harganya beda nih, lebih murah. Jadi ini lebih ke arah spek sih, Mas. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah semakin tinggi spek, otomatis dia akan berbanding lurus dengan harga. Jadi kalau teman-teman lihat, eh, misalnya T2 Nano nih, kita per jam 0,081 ya. Ini T2 Nano. T2 Nano tuh speknya apa? Speknya adalah 1 core, 1 vCPU dengan setengah giga ya, 0,5 GB. Nah, kita bandingin. Kalau kita pakai spek yang lebih overkill gitu. Contoh ini, kalau teman-teman lihat, ini C5 ya, C5. Kemudian dilihat harganya, contoh 2,464 per jam ini. Berarti sekitar hampir 40 ribuan lah ya. 40 ribuan per jam. Tapi speknya apa yang ditawarkan? Dia 64 vCPU, 64 core ya. Kemudian RAM-nya 128. Di hati-hati untuk milih spek. Bisa diubah nggak? Kalau misalnya kita pakai spek ini misalnya. Kemudian kita mau turunin nih jadi T2 Micro atau T2 Nano. Ya bisa. Bisa kita turunin. Akan tetapi ini ingat, ini EC2 virtual machine. Ketika teman-teman nurunin spek, dia harus shutdown. Harus mati dulu servernya. Matiin server, rubah spek, nyalain lagi. Sesimpel itu. Tapi ada downtime ya. Downtime itu berarti kan servernya mati. Berarti mati kan nggak bisa diakses. Nah, ini akan jauh lebih baik daripada teman-teman beli server yang overkill gitu, spek spek tinggi, tapi kepakainya misalnya 2 core doang gitu. Ya kan nggak, tetap aja dia listriknya gede. Karena kalau komputer canggih itu, dia akan makan listriknya lebih tinggi ya. Ya misalnya RTX 4090 ya minimal 1000 watt ya untuk PSU-nya sendiri. Padahal mainnya cuma Zuma doang gitu kan, sayang banget ya. Nah, itu balik lagi. Itu konsepnya sama kayak di cloud ini. Oke, semoga membantu. Ada lagi mungkin? Ya. Oke, aman ya? Oke, kemudian Kiper. Kiper ini adalah metodologi bagaimana kita melakukan remote ya, remote ke server. Gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan namanya SSH. Nanti teman-teman bikin kuncinya, bisa buat di sini, create new Kiper. Kalau nggak pakai Kiper gimana? Ya kita nggak bisa remote. Gitu. Tapi tenang aja, nanti kalau teman-teman udah masuk ke sysop ya,
Bagaimana caranya ngeremote tanpa kunci? Nah, itu ada cara. Oke, next. Ini mau ditaruh di dalam PVC mana, subnet mana, nanti kita akan bahas di materi PVC. Kemudian spesifikasi storage, ini ada 8 giga ya. Nah, misalnya mau dinaikin 10 giga, nah, itu bisa. Mau dinaikin jadi 170 giga storage, itu nggak ada masalah. Tapi ingat, pastikan agak sedikit bijak untuk pakai ini. Jadi misalnya teman-teman pakai, biar gampang angkanya ya. Misalnya teman-teman purchase-nya 10 giga misalnya. Terus teman-teman nginstal TensorFlow, machine learning dan lain sebagainya, ternyata ngabisin cuman 7 giga. Jadi kan kalau dalam bar kan, misalnya ini bar 10 giga nih misalnya. Nah, ini 7 giga ya segini lah misalnya, contoh gitu. Terus untuk bayarnya tuh gimana? Apakah kita bayar 7 giga atau bayar 10 giga? Yang dibayar itu tergantung konfigurasi di awal. Jadi kalau misalnya ternyata cuman kepake 7 giga dan teman-teman purchase 10, yang dibayar tuh yang 10. Ini bisa diubah nggak di tengah jalan? Ya bisa. Jadi misalnya teman-teman, oh kecilin aja nih, jangan 10, jadi 8, nah itu bisa. Kemudian konfigurasi-konfigurasi taman kita akan bahas di next slide. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya cara penggunaannya. Nah, cara buatnya bagaimana? Nah, cara buatnya adalah, ya teman-teman udah selesai instalasi segala macam, ya tinggal launch aja nih, klik gitu. Nah, klik, diproses. Nah, ini gagal. Ternyata kita limitnya 32. Nah, kita cancel. Jadi speknya ketinggian. Saya belum punya akses untuk delegate. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat yang spek lebih rendah, tinggal launch saja. Nah, kita pakai T2 Micro aja. Misalnya konfigurasinya pakai ini aja. Oke, next, next, next. Oke, langsung. Oke, keeper kita nggak pakai. Oke. Nah, ini contoh sederhana aja ya. Oke, nah ini berhasil. Jadi selamat, teman-teman udah berhasil buat server di Amerika dengan spesifikasi T2 Micro, artinya 1 core 1 giga. Gampang kan buat server? Tinggal klik-klik, selesai. Nah, kalau konfigurasi ya paling tinggal menyesuaikan kebutuhan. Jadi kita udah berhasil buat server. Nanti kalau teman-teman mau remote, mau install TensorFlow dan sebagainya, itu gampang. Jadi tinggal remote aja. Oke, jadi teman-teman udah bisa tahu ya bagaimana cara kerja dari situ itu sendiri. Nah, kalau kita bicara eh, fiturnya udah, tipenya udah, bagaimana dengan harganya? Oke, ini ada analogi dari toko kopi. Jadi misalnya Starbucks gitu, kita punya 3 karyawan. Tapi masalahnya adalah 3 karyawan ini kerjanya serabutan gitu. Ada yang kasir, ada yang barista, ada yang nge-packaging juga gitu, paket-paket, ngurusin paket gitu. Nah, karyawan 2 juga sama, karyawan 3 juga sama. Jadi nggak spesifik. Jadi kerjanya serabutan ya. Nanti kalau kita dalam dunia kerja, ini bakal bunut nih karyawan ini. Apa aja dikerjain gitu. Oke. Nah, sebaiknya kalau kita nge-hire sebuah karyawan ya kita harus spesialisasi ya. Jadi misalnya karyawan 1 ya fokus aja bikin kopi gitu. Nah, kemudian karyawan 2 proses aja transaksi atau jadi kasir gitu. Karyawan ketiga ya mungkin order supply di gudang, paket dan lain sebagainya, ngurusin stok ya kan. Nah, jadi lebih spesifik. Kenapa sih ya? Kalau kalau kita bicara server, kalau kerjanya serabutan, otomatis dia resource-nya butuh tinggi. Nah, nggak efisien gitu untuk melakukan hal itu. Jadi lebih baik lebih spesifik. Jadi kalau misalnya teman-teman ini web server, ini mungkin database, ini mungkin aplikasi, jadi lebih spesifik server. Kemudian dari tipenya. Nah, ini pertanyaan mungkin teman-teman diapalin juga nih, kadang-kadang suka keluar ujian, tipe-tipe seperti ini. General purpose, dia adalah tipe di mana teman-teman balance ya, dari sisi compute, memori, networknya tuh balance gitu. Makanya sangat cocok untuk workload apapun gitu. Karena dia fokusnya balance.
Jadi kalau teman-teman tanya, ini beda ya dengan Google ya. Kalau Google kan kita bisa nyeting seenak jidat ya. Saya mau 7 core gitu. Nah di AWS tuh nggak ada. Saya mau nyeting 13 core. Nah, angka-angka ini juga aneh kan 13 core. Ketika teman-teman beli CPU, cari spek 13 core, nah ini kan jadi masalah gitu, nggak akan ketemu gitu. Nah, eh, karena kita juga nggak tahu apakah 7 core, 5 core itu efisien dan lain sebagainya, makanya AWS tuh sistemnya dia nge-grouping. Nah, dengan tujuannya apa? Kamu bikin server tuh buat apa? Oh, buat yang biasa aja, yang general ya, itu ada. Lebih gampang di grouping gitu atau diklasifikasi lah. Kemudian ada yang fokus di compute. Nah, dia nawarin high performance server. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita bicara compute ya, ini kalau kita flashback ke dalam hardware ya. Kalau kita bicara compute, kalau kita bicara Intel gitu, ya kan, ya teman-teman udah tahu lah. Misalnya sama-sama i7 lah, i7. Nah, kalau kita orang awam, wah i7 nih kenceng nih pasti. Iya. Eh, tapi ada parameter pembeda lagi di sini. Misalnya i7 sekarang yang baru generasi 14 ya. Generasi 14. Kemudian ada Intel 7 generasi 7 gitu. Atau Skylake gitu. Ini saya lupa nih kode namanya yang 14 apa ya. Alder Lake atau apa gitu saya lupa. Ya, kita bicara serinya saja. Walaupun sama-sama i7, tapi ini serinya beda. Seri 14 yang terbaru, seri Skylake nih. Ini udah DDR, ini masih DDR4 ya kalau kita bicara RAM-nya. Ini DDR5. Udah DDR5. Walaupun sama-sama 7, tapi beda generasi. Performanya beda. Jadi hati-hati. Nah, kalau di Google kayak gitu. Jadi misalnya 7 core nih. Tapi kita nggak tahu nih generasi berapa, kemudian speknya apa, nggak detail. Makanya AWS tuh nawarin di grouping. Oke, compute optimize. Jadi prosesornya memang didesain, dia ada generasinya. Nah, generasinya itu berdasarkan tipe. Jadi nanti teman-teman kelihatan angkanya, misalnya T gitu. Nah, ini kelas family-nya nih. T itu berarti general purpose ya, T series gitu. Kemudian ada angka 2. Nah, 2 ini generasinya. Misalnya ada T2, ada T3. Nah, kalau makin tinggi angkanya berarti generasi yang terbaru. Berarti dia pakai prosesor yang terbaru. Nanti teman-teman bisa pilih aja misalnya T generasi 3. Makanya si AWS nge-grouping. Loh, kenapa? Walaupun T2 dan T3 sama-sama 2 core, tapi tenaganya beda gitu. Ini prosesor yang baru, ini prosesor yang lama. Harganya mungkin beda-beda tipis gitu. Lebih mahal mungkin T3 dikit gitu. Tapi kalau performa ya jauh. Jadi hati-hati milih generasi, makanya dia fokusnya di grouping biar gampang. Karena kalau di Google dia fokus berapa core udah selesai, tapi nggak tahu nih spek komputernya itu kayak gimana. Nah itu generasi ya. Kemudian memory optimize, jadi ngedeliver fast performance untuk workload yang memang membutuhkan memori. Sangat cocok buat database, karena database itu butuh memori yang cukup besar. Kemudian accelerate computing, jadi menggunakan hardware accelerator untuk melakukan data processing. Oke. Atau kalau bingung, ini adalah komputer tapi ada additional VGA deh. Jadi kalau ketika teman-teman mau training machine learning model, mau training machine learning ya, kan butuh VGA kan. Nah, ini kita bisa pakai yang accelerate computing. Ya, makanya sangat cocok ketika teman-teman berurusan dengan graphic workload, aplikasi streaming yang menggunakan graphic card lah. Intinya gitu. Kemudian ada storage optimize. Jadi ini nawarin latensi IOPS-nya yang lebih kecil. Jadi sangat cocok ketika teman-teman bermain dengan data warehouse aplikasi atau file system. Nah, ini sangat cocok ketika contohnya kalau misalnya kan kita punya record ya, record kayak Zoom gini, ya kan? Taruh di dalam MS Team kan, recordannya. Nah, MS Team ini kan aplikasi data warehouse atau Google Drive lah. Sama. Jadi analoginya memang server buat naro-naro doang, kayak gudang. Nah, untuk lakukan itu ya kita butuh storage yang kencang. Jadi hati-hati ya, teman-teman di sini storage itu dia ada, kalau kita bicara dalam kehidupan nyata ya,
Jadi gini, kalau kita bicara storage, ini tampilannya begini lagi nih. Jadi rame. Oke, jadi ada storage tuh sebenarnya ada dua ya yang kita kenal. Ada SSD, ya kan? Ada juga hard disk gitu, HDD. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih sebenarnya kalau teman-teman tahu ini ya. Eh, bu- eh, saya lupa. Dia bentuknya kayak disket gitu, kaset. Saya lupa namanya. Biasanya mereknya Fujifilm. LFO kalau nggak salah. Saya lupa. Cuman ini jarang dipakai ya. Kita fokus ini. Jadi kalau kita bicara hard disk ya, hard disk juga generasinya banyak banget ya. Ada yang SATA 1 gitu, SATA 2, SATA 3, kan. Sekarang yang terbaru SATA 3 ya. Kalau mundur lagi ke belakang, ada yang pakai IDE, ya kan. Nah, SSD juga dibagi dua. SSD itu ada yang pakai NVMe, ada juga SSD SATA 3. Nah, ini kan performanya beda ya. Ya paling SATA 3 ya up to 700 mega gitu misalnya. NVMe juga dibagi lagi. Itu NVMe itu dibagi lagi. Ada Gen 1, Gen 2, Gen 3, sekarang yang terbaru tuh Gen 5. Gen 5 itu storage-nya up to sampai 20 Gbps. Bayangin storage-nya kencang banget. Oke. Nah, jadi kebutuhan storage itu penting. Dan dia satuannya tuh IOPS. Jadi IOPS ini parameter yang berbeda aja sih. Contoh misalnya, alat ukur aja sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman install install Crystal Disk gitu, dia tuh satuannya RW gitu. Misalnya speednya 200 MB gitu kan. Nah, itu satuannya RW. Nah, kalau kita convert ke IOPS berapa? Ini kayak parameter aja, misalnya jarak gitu. Meter, ada yard gitu. Ada yang pakai inch, ya itu tergantung negara. Nah, biar nggak ribet, dia standarisasinya pakai IOPS. Ini alat ukur aja ya, kalau teman-teman bingung IOPS itu apa. Oke, kita coba latihan dulu. Nomor satu, sangat cocok buat database, kira-kira pakai apa ya? Oke, database. Berarti kita membutuhkan butuh RAM ya. Berarti kita fokus ke memory optimize. Oke, nice. Ya, nomor dua, sangat cocok untuk data warehouse. Kira-kira kita butuh apa ya? Nah, data warehouse berarti kita butuh storage ya. Oke, nice. Kemudian balance dari sisi compute, memory, dan network. Oke, ini gampang ya. Oke, ini yang balance berarti kita pakai yang general. Oke, nah terakhir ya gampang ya orang pertanyaan sisa ya. High performance processor ya kita compute. Oke, jadi teman-teman sudah berhasil. Oh, tipe instance tuh seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari tipe itu? Coach mau nanya Ya, dong. ya silakan Mas. Untuk di ujian CCP itu biasanya di Amazon apa nih? Di situ ini seputar apa aja coach yang keluar biasanya? Biasanya dia lebih ke arah kategori seperti ini. Kemudian harga billing, billing Mas. Untuk billing kita ada belajar nggak sini coach? Billing kita akan belajar, kita akan belajar di hari Senin tapi atau Oh, besok kayaknya. Besok. Tapi kita belajar, nggak usah khawatir. oke coach, terima kasih coach. Iya, sama-sama Mas. Oke, clear ya. Next kemudian eh, kita masuk ke dalam auto scaling. Ini highlight levelnya nanti untuk detailnya di materi hari Senin atau hari Selasa gitu. Jadi gini, di situ pricing option ini ngaruh juga. On demand, on demand teman-teman nggak perlu lagi pakai upfront cost ya, nggak perlu DP, nggak perlu kontrak gitu. Artinya benar-benar saya enak jidat lah.
Misalnya mau pakai 2 jam, mau pakai setengah jam, 15 menit. Nah, itu tinggal matiin aja. Nah, ketika teman-teman lihat, tadi kita udah launch ya, udah buat server nih, udah nyala, udah running, udah nggak lama lah ya, nggak ada hitungan ke jam. Misalnya kita nggak butuh nih, ya tinggal terminate aja. Terminate, datanya hilang semua, kita terminate. Udah, selesai. Jadi kalau launch tadi nih, yang kita demoin tadi, itu on demand. Jadi kita bisa buat kapanpun, bisa delete kapanpun, terserah. Gitu. Nggak perlu DP, nggak ada kontrak. Tapi ini sangat cocok ketika teman-teman butuh yang termnya short ya, atau jangka pendek. Atau memang ada workload yang memang nggak wajar gitu. Contoh misalnya ada event Valentine misalnya. Nah itu tiba-tiba ada promo coklat terus requestnya banyak, kita butuh server lagi. Nah itu kayak kebutuhan mendadak lah. Nah kita udah tahu. Nah, kita bisa pakai on demand. Atau mungkin tiba-tiba mungkin jam 12 siang rame itu trafficnya, butuh server lagi. Nah kita bisa pakai. Terus jam 2 udah sepi lagi nih, ya kita bisa deh. Jadi pokoknya workload yang memang nggak wajar lah. Kemudian kita pakai spot. Jadi sangat cocok ketika teman-teman beban servernya itu fleksibel ya, kapan dan mulainya. Dan dia nawarin lebih murah dari on demand. Ini dia 90% lebih murah dari on demand. Oke. Ini up to ya, ini kalimat-kalimat up to ini emang ngejebak sih kadang-kadang. Namanya promo up to ya kan. Oke, saya akan demoin. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada spot request, ya kan? Nah, kita masuk. Nanti kita bisa request spot. Nanti teman-teman bisa cek nih kebutuhannya apa. Nah, misalnya kita butuh C5 nih. Nah, ini dia potongan up to dia potongannya udah 50%. Jadi harganya segini dari harga normal dari on demand. Nah, kemudian nih ada yang M5. Nah, ini kebutuhannya. Nah, ini potongan yang ditawarkan. Jadi up to 90, bukan murni 90% ya. Jadi hati-hati ya. Ya memang dia menawarkan lebih murah daripada on demand, tapi ada tantangan tersendiri ya ketika teman-teman pakai spot. Artinya kita kapanpun akan diterminate. Gitu. Loh kok gitu? Karena spot ini kita menggunakan reserver orang lain. Gitu. Jadi analoginya gini, reserver kan dia kan nawarin diskon dibandingin on demand ya. Dia up to 72%. Tapi permasalahannya adalah dia ada komitmen. Jadi nanti teman-teman harus pakai server 1 sampai 3 tahun nih. Contoh, kita nyewa server 10, eh, 5 lah biar gampang. Kita nyewa 5 server gitu dalam jangka 1 tahun nih. Pada kenyataannya, setelah 6 bulan, kita cuma butuh server 3 doang gitu. Kita udah deal 5 server, ya kan? Tapi kepake 3, 2 nganggur dong. Nah ini 2-nya mau diapain? Nah, karena teman-teman cuma pakai 3, tetap bayarnya 5. Karena kan deal di awal kan komitmennya 5 server. Masih 6 bulan lagi ya kan? Ini gimana nih biar hemat? Nah, 2 ini kita sewakan. Jadi kita sewakan ke spot gitu. Nah, misalnya ada orang nih mau nyari spot gitu. Nanti ketemu nih match. Jadi sebenarnya spot ini adalah reserve orang lain yang mungkin nggak kepake. Nah, kita kemudian disewakan dengan. Nah, karena dia nyewa ya, misalnya dia kepake 2. Nah, jadi kan kita akan dapat potongan dari pemakaian dia karena disewakan gitu. Terus bagaimana ketika misalnya bulan ke-11 kita butuh lagi server itu? Ya kita tinggal reclaim lagi, kita klaim balik dan dia nggak kita bisa klaim paksa. Jadi dipakai nih, nah,
Dan nanti yang penyewa ini akan dikasih waktu 2 menit sebelum dia diambil alih gitu. Nanti dihitung billingnya berapa, nanti sesuai dengan pemakaian. Jadi konsepnya adalah reserver tuh kayak ngontrak, ngontrak setahun, ya kan? Nah, kalau spot ya kita udah ngontrak, kontraknya dijual lagi gitu, siapa lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ingat reservoir itu udah komitmen ya, 1 sampai 3 tahun ini minusnya nih. Kita nggak pernah tahu ya tahun depan ada gimana. Kemudian compute sampling plan. Nah ini mirip kayak reserve, tapi ada beberapa perbedaan. Sama-sama komitmen, tapi di compute saving plan kita bisa ngerubah spek. Jadi misalnya kita nyewa nih dengan spek 4 core. Misalnya seperti itu, 4 core. Pada kenyataannya, taruhlah 4 core 5 server. Pada kenyataannya kita tetap butuh 5 server, tapi core-nya dikurangin gitu. Jadi misalnya 2 core. Nah itu bisa. Jadi kita bisa ngerubah spek. Ketika kontrak di awal berapa, kita rubah spek. Dan quantity juga. Ini bisa berubah. Ya tapi namanya ada flexibility, berarti ada sebuah trade-off ya. Dia up to sampai 66% doang. Ya, beda di potongan aja. Kemudian dedicated. Dedicated. Ini ketika teman-teman uh, isi-itunya itu nggak mau sharing dengan customer lain. Jadi benar-benar khusus. Tapi ingat, dedicated itu jauh lebih mahal dibandingin on demand ya. Itu sangat-sangat jauh lebih mahal. Karena kita nyewa satu server benar-benar kita pribadi. Makanya dedicated juga dibagi dua, ada instance sama host. Kalau instance berarti hanya VM-nya aja. VM-nya itu nggak mau nge-share dengan orang lain. Jadi misalnya ada server di sini, nah teman-teman bikin VM nih, virtual machine-nya di sini gitu. Terus terminate, nyalain lagi di sini. Jadi nggak akan jauh dari hostnya. Oke. Jadi VM-nya pasti di server itu. Kalau misalnya teman-teman, saya nggak mau masih VM tapi sharing dengan masih dengan dedicated yang lain gitu kan. Nah kita bisa pakai dedicated host. Jadi satu server fisik itu kita yang pegang. Ini lebih mahal lagi. Tapi sangat cocok kapan kita pakai ini kalau kita bicara lisensi. Contohnya kalau kita pakai namanya Oracle. Teman-teman database Oracle, database relasional ya, relasional, dia pakai lisensi dan dia nempelnya di CPU. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh semacam kayak penanda ya, kan kalau server kan ada instalasi pakai dia penandanya di CPU core, ada di Mac, nah ini rekomendasi pakai dedicated host. Karena kalau misalnya teman-teman lisensi gitu kan, kalau kita beda VM kan berarti uh, Mac-nya berbeda. Nah ini jadi tantangan. Emang seberapa mahal sih database Oracle? Ya jujur ini salah satu database yang cukup di luar Nurul. Jadi kalau teman-teman lihat, satu lisensinya saja 800 juta, hampir 1 M. Jadi IT itu mahal, yes. Oke, tadi kita udah diskusi ya perbedaan dari compute saving plan dan seperti ini. Ada pertanyaan mungkin dari pricing sendiri? Ini biasanya suka keluar nih di ujian nih. Ini pasti keluar sih Pak. Oke, aman ya. Oke. Ya kita masuk ke dalam elastic load balancing. Nah selama ini dalam sebuah sistem ada namanya scaling manual, ada juga automatic. Kita akan bahas manual scaling.
Jadi misalnya begini, kita ada di Starbucks misalnya, ya ada dua customer, masih bisa dihandle oleh satu barista. Kalau misalnya customernya banyak, ya kita harus nambahin barista lagi. Tapi kan kalau nambah barista kan kita harus melakukan fase-fase kayak buka loker dulu, interview dulu, tes dulu. Bisa nggak bikin kopi? Kan nggak lucu kan? Ketika ngopi dikasihnya semen gitu kan. Nah, ketika proses hire itu kan butuh waktu. Saya butuh barista nih, ya tapi harus interview dulu kan, pusing juga kan. Padahal customer lagi rame, masa lagi rame tiba-tiba interview kan nggak lucu gitu. Nah ini manual ya, kita lakukan penambahan secara manual. Permasalahan itu akan hilang kalau kita melakukan automatic scaling. Gitu. Jadi kita bisa scaling capacity sesuai dengan kebutuhan lah istilahnya. Nah teman-teman bisa gunakan namanya dynamic scaling atau predictive scaling. Jadi nanti teman-teman bikin sebuah parameter. Nah, jadi nanti teman-teman nyeting min, max, kemudian desired. Gitu. Jadi tentukan nilai ini aja. Jadi minimal 2 server. Nah dia akan memastikan pasti ada 2 server. Gitu. Maksimal 10. Berarti dia akan ketika trafficnya rame, dia akan maksimal 10 server. Desired artinya nilai ini ketika teman-teman setting nilai balance-nya berapa? Misalnya 3. Jadi ketika kita setting, dia ada 3 server. Tapi kalau trafficnya sepi, dia minimal 2. Kalau rame, dia bisa 10. Apakah angka ini bisa dirubah di tengah jalan? Ya bisa. Jadi merasa misalnya settingannya minimal 2 itu nggak benar gitu. Jadi setting 4 gitu, itu bisa. Kita bisa ubah. Jadi teman-teman bisa setting nilai ini. Kalau pakai dynamic scaling. Kalau pakai predictive scaling, teman-teman di sini behind the skin-nya, dia pakai machine learning. Dia pakai forecasting, nanti diprediksi misalnya, oh besok nih kayaknya bakal nambah 7 server nih. Dia akan prediksi itu. Tapi teman-teman, namanya ada fitur lagi, jadi ada tambahan biaya untuk melakukan ini, karena ini service lain soalnya. Jadi predictive scaling, karena kita dibantu untuk prediksiin ya, ada biaya tambahan untuk melakukan itu. Kalau dynamic, ya kita setting nilai parameter 3 itu, min max sama desain. Oke, jadi bedanya di situ aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita nyeting maksimal 5 server. Kita lihat hari Minggu, dia cuma 1 ya. Oke. Minggu dia cuma 1, ini. Senin tiba-tiba rame 2, gitu. Selasa, Kamis 4, dan seterusnya. Jadi kita nentuin aja threshold maksimalnya berapa. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau auto scaling. Jadi dia otomatis kalau banyak menyesuaikan, kalau dikit dia akan minimum. Nah ini dia ya. Minimum berapa, di saya berapa, maksimum berapa. Dia akan scaling sesuai dengan nilai maksimum. Oke. Next, messaging service. Kita bicara load balancing. Sebenarnya ini bagaimana caranya kita ngebagi beban yang rata ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ada 2 barista, tapi satu ngelayanin 3 orang, satu lagi ngelayanin 1 orang. Tapi gajinya sama. Nah orang kesel lah. Rajin malas gajinya sama. Nah ini jangan, aduh saya juga belum gajian lagi. Oke, ini kan nggak, kalau bicara server ini bahaya ya. Artinya nggak balance gitu. Makanya kita harus balance nih. Jadi masing-masing si barista nge-handle 2 customer. Biar rata. Nah kita menggunakan namanya elastic load balancing. Jadi secara otomatis dia akan mendistribusikan traffic di banyak resource. Supaya nggak ada satu server yang nganggur. Karena server itu kerja atau nganggur, kita tetap bayar billingnya. Dan dia akan menawarkan single point of contact dari auto scaling group. Artinya kita akan daftarin dulu resource-resource mana ke dalam load balancing, dan dia akan dapat sebuah endpoint. Gitu. Ini akan menghasilkan sebuah endpoint sorry, berupa DNS ya.
DNS itu nama alamat ya, misalnya tokopedia.com gitu kan, orbit.com dan sebagainya. Jadi endpoint. Jadi nanti teman-teman nggak perlu lagi nembak pakai IP, nembak aja nih DNS yang di sini, nanti dia akan distribusin requestnya ke server-server, ke server-server gitu. Dan dia bisa dikomunikasikan dengan auto scaling group. Nah, jadi misalnya teman-teman ada load demand nembak ke load balancer. Oh, sepi nih trafficnya nih. Ya, trafficnya mungkin auto scaling kita nyeting dua gitu. Tapi kalau lagi rame, auto scaling akan diberikan notifikasi dari load balancer. Jadi bilang, wah ini trafficnya tinggi nih. Dia ngubungin ke auto scaling, tolong tambah orang nih untuk requestnya. Nah, dia akan auto scaling sendiri. Nanti tinggal nyeting aja nilai min max-nya. Jadi bisa komunikasikan seperti ini. Otomatis dia akan ningkatin availability teman-teman ya. Karena dari sisi klien itu nggak peduli. Server kamu mati, server kamu jungkir balik itu nggak peduli. Pokoknya ketika kita masuk link ini ya semua nyala gitu. Mau lebaran kayak tetap servernya nggak libur. Oke, jadi kita harus tahu ya perbandingannya. Nah, kita harus milih apakah ini auto scaling atau elastic load balancing. Ya kira-kira nomor satu, dia akan ngapus Amazon EC2 yang nggak dibutuhkan ketika saat demand-nya tuh low. Nah ini kerjaan siapa nih? Apakah kerjaan auto scaling atau kerjaan elastic load balancing? Oke, oke. Dia ngapus ya. Ini kerjaan si auto scaling. Oke, nice. Nomor dua, dia akan menambahkan kedua isi to instance saat memang toko kita tuh lagi rame. Dia nambah server nih ketika instance kita tuh rame. Nah ini kerjaan siapa untuk nomor dua? Oke, A. Oke, terima kasih. Jawabannya A juga. Auto scaling. A itu maksudnya auto scaling ya. Oke, nice. Kemudian nomor tiga, dia akan mendistribusikan workload di beberapa isi itu. Ini kata kuncinya nih. Oke. Nah, ini B. Oke, nice. Ini kerjanya sih elastic load balancing. Oke, elastic oke, B ya. Ini A ya, ini B gitu. Oke, ini kerjaan elastic load balancing. Oke. Kunciannya pakai distribusi. Oke, nomor 4. Dia memastikan nggak ada satu isi to instance yang terlalu berat workloadnya. Nah, memastikan. Jadi ada traffic nih, si situ ini nggak terlalu berat lah bawahnya. Supaya nggak terlalu berat ya kita harus bagi-bagi. Nah itu kerjaan siapa? Nah bagi-baginya itu kan. Nah dia jawabannya elastic load balancing. Oke. Ingat ya, dia memastikan nggak ada satu isi tuh. Oke. Jadi kerjaan load balancing. Biar rata gitu bebannya. Oke hati-hati. Ya nomor 5. Memastikan secara otomatis dia nambah isi to instance sesuai dengan kebutuhan. Ingat secara otomatis nambah. Oke, gampang ya. Kalau kita bicara otomatis, berarti nambah atau ngurangin, ya gitu kerja auto scaling. Ya, nomor 6, dia akan menawarkan single point kontak traffic di dalam auto scaling group. Itu kerjaan siapa? Single point, berarti dia akan ngasilin sebuah DNS. Oke, jadi jawabannya auto scaling group. Oke, nice. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi teman-teman ada clear ya? Ada yang masih bingung bandingin ini? Ada yang masih bingung auto scaling gimana, load balancing gimana? Secara high level? Oke, aman ya?
Nice. Oke, kemudian serverless. Nah, ini game changer ya. Ini game changer. Kalau kita bicara arsitektur sebuah aplikasi, itu dibagi dua. Contohnya, monolitik aplikasi dan microservice. Nah, monolitik artinya dia aplikasinya cuma satu gitu. Jadi dalam satu aplikasi servisnya banyak gitu. Jadi satu tapi gede gitu. Nah, ini akan masalah ya, akan masalah ketika salah satu komponennya itu bermasalah, ini satu aplikasi bermasalah. Nah, itu kelemahan monolitik. Jadi kalau satunya overload itu dia akan mengganggu yang lain. Nah, kalau microservice dia akan dibungkus lebih spesifik. Jadi ketika teman-teman aplikasi dua bermasalah, dia tidak mengganggu komponen-komponen yang lain. Contoh aplikasi microservice seperti apa? E-commerce. E-commerce itu udah pakai microservice. Jadi eh, komponen payment, komponen delivery, komponen notifikasi, komponen promo, segala macam itu dipisahin semuanya. Cek ongkir, ya semuanya microservice. Jadi kalau misal cek ongkirnya bermasalah, dia tidak mengganggu pembayaran, tidak mengganggu orang yang ngelihat barang-barang gitu, nggak mengganggu. Akan tapi pada kenyataannya di balik microservice behind the scene-nya cukup kompleks ya, karena teman-teman harus belajar Docker ya, belajar orchestrator kayak Kubernetes ya kan, kemudian OpenShift, ya, banyak lah elemen. Intinya sih belajar kontainer lah di sini. Kemudian SNS. SNS itu adalah sebuah fitur ya, kepanjangan dari Simple Notification Service. Kemudian di sini semua message akan publish ke topik. Kemudian subscriber secara otomatis dia receive message untuk topiknya. Kalau bingung, dia adalah PubSub gitu. PubSub, publisher dan subscriber. Jadi gini, analoginya adalah YouTube gitu. Nah, ketika teman-teman di sini YouTube ya, YouTube itu kan ada notifikasi kan, ada subscribe, kemudian ada lonceng ya, ada lonceng gitu. Ada ya ya semacam itulah, ada lonceng lah gitu. Nah, yang lonceng ini gitu, icon lonceng ini, dia itu notifikasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah subscribe nih, terus channelnya ada video baru, dia ada notif di email. Nah, itu fungsinya seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh SNS. Jadi konsepnya notifikasi seperti di YouTube. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa publish update dari single topik. Jadi di dalam topik kita bikin misalnya ada kayak kupon, ada coffee trivia. Coffee trivia itu kayak misalnya kopi luwak dibuat dari kotoran luwak gitu kan. Dan mungkin produk-produk baru misalnya kopi Arabica, kopi Amerika dan lain sebagainya. Jadi semua notif masuk semua nih. Ini sebenarnya uh, kalau dalam segi bisnis ya, ini kurang efektif gitu. Bagaimana kita melakukan cluster ya, cluster pelanggan-pelanggan nih. Nah, ini kerjaan data science ya. Nah, kita bikin nih topik, tapi masing-masing topik ke beda-beda customer. Kita mungkin akan ngasih topik kupon atau promo ke dalam customer-customer yang sering langganan. Dan mungkin kita akan ngasih coffee trivia ke member baru, dan kita mungkin ngasih produk ke customer yang mungkin penasaran kalau beli dia selalu beli yang aneh-aneh lah produknya gitu. Kemarin beli ini, besoknya beli ini. Nah, kita tawarin notif ini. Nah, ini yang dilakukan oleh e-commerce sih. Jadi dia akan mengklasifikasi kebiasaan kita. Nanti dia akan kirim topik dari berdasarkan kebiasaan itu. Ya, saya rasa teman-teman AI lebih lebih paham lah untuk masalah klasifikasi cluster ya. Nah, tapi implementasi dalam sisi bisnis seperti ini.
Oke, kemudian simple queue service atau SQS. Dia akan ngirim, nyimpan dan receive message antar software komponen. Jadi nanti teman-teman bisa queue message ya, tanpa perlu pakai service lain. Jadi analoginya begini, ketika ada customer pesen ke Starbucks mau kopi misalnya Arabica satu, hal yang dilakukan adalah jadi bayar gitu ke kasir. Bayar ke kasir, nanti setelah bayar, kasir itu akan ngasih struk. Ini struk ke customer, misalnya atas nama KA gitu kan. Kemudian ada struk lagi. Nah, struknya tuh kasih ke barista. Nah, struknya dikasih ke barista, dilihat pesanannya apa, diproses. Jadi nanti barista akan buat minuman, dan minuman itu akan dikasih ke klien. Jadi SKS itu mirip struk ketika teman-teman mesen lah. Jadi di belakang layar kasir kan dia akan struk, struk masih ke barista. Loh, emang kenapa kalau nggak pakai struk? Permasalahan adalah ketika barista ketemu banyak orang, terus tiba-tiba ini bikin cappuccino, ini bikin matcha latte, ini bikin, dia bingung. Tadi bikin matcha latte berapa biji ya? Tadi matcha ini berapa ya? Nah, itu agak susah. Makanya kan butuh yang namanya stroke itu ya. Stroke ya. Jadi nanti orderannya masuk ke dalam stroke, biasanya stroke tuh ada kayak rolling ya, rolling rolling bar ya. Nanti dicek, oh ini bikin nih, cabut. Nah, ini kalau teman-teman pernah main di kitchen atau di F&B, mungkin teman-teman akan lebih paham ya. Oke. Next kita bahas container service. Jadi ada istilah di dalam cloud namanya serverless computing. Jadi maksudnya ketika kita buat EC2, artinya kita melakukan proses komputasi dengan virtual server. Jadi nanti teman-teman masih ngurusin server, masih ngurusin codingan juga. Codingan itu jalan atau nggak jalan, tetap bayar di servernya. Jadi banyak banget yang diurus gitu. Kalau serverless computing, teman-teman hanya fokus codingan saja. Jadi dia akan bayar kalau codingannya dijalanin. Jadi kalau codingannya nggak jalan gimana? Ya nggak bayar. Ini akan jauh lebih efisien. Dan teman-teman seakan-akan nggak perlu lagi ngurus server. Sebenarnya servernya ada, tapi karena kemampuan administrasinya berkurang drastis, jadi seakan-akan nggak ada servernya. Makanya namanya serverless computing ya. Bukan berarti servernya nggak ada, servernya tetap ada. Tapi kemampuan kita untuk nge-manage, setting segala macam, config, itu nggak ada sama sekali. Jadi teman-teman fokus codingan aja. Jadi teman-teman tinggal jalanin codingan tanpa melakukan provisioning atau manage servernya. Dan dia akan bayar ketika codingannya jalan. Nggak jalan gratis. Dan nanti teman-teman bisa integrasi service lain untuk trigger codingan. Sebenarnya banyak banget aplikasi yang udah serverless. Kalau teman-teman misalnya ada aplikasi yang udah serverless ya. Kayak mungkin kalau teman-teman pernah kayak gini ya, I love PDF gitu kan, atau ada website AI and Ledger gitu kan, atau ya situs-situs yang berbau AI, misalnya kayak retouch gitu, bikin gambar dari website. Nah itu sebenarnya behind the screen-nya tuh codingan doang gitu, codingan doang. Dan ketika ada request baru di jalan codingan. Nah kurang lebih kayak gitu. Kayak I love PDF ya, yang paling gampang convert kan, kalau misalnya convert PDF ke Word, Word ke Excel, atau lain sebagainya. Nah itu jalan ketika di trigger gitu, baru jalan. Nah itu kurang lebih serverless. Nah salah satu serverless di dalam compute yaitu Lambda. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi teman-teman tinggal upload codingannya aja, nanti bikin triggernya, triggernya apa gitu. Jadi kalau oh di trigger nih kalau pencet ini klik, dia akan trigger codingannya. Nah, dia jalan codingannya dan teman-teman tinggal bayar waktu compute. Biar enak, saya demo. Jadi tinggal ketik aja Lambda di sini, masuk ke sini.
Dia running code ya, tanpa perlu mikirin server. Nanti teman-teman tinggal buat codingannya apa, sesuai dengan bahasa pemrograman ya. Nah, saya lebih gampang pakai ya Python ya, lebih ramah ya. Oke, nanti teman-teman tinggal bikin gitu, codingan lambdanya. Ini namanya tes. Nanti teman-teman tinggal masukin aja codingannya di sini. Nah, ini codingan sederhana. Hello World. Oke. Nanti teman-teman tinggal masukin codingan. Terus kalau misalnya kayak import-import bagaimana? Nah, kalau misalnya teman-teman ada masalah di import-import, nanti teman-teman tinggal masukin aja di layer. Nah, ini layer. Nanti misalnya TensorFlow, nah masukin aja layarnya di sini. Import dependensinya ya, package-nya ya. Nanti tambahin aja layarnya apa. Ya, nanti teman-teman tinggal custom layer, layarnya apa. Kadang-kadang kan nggak semua dependensi ada di sini. Ya kayak misalnya dependensi keras, OpenCV, nah itu kan nggak ada kan di sini. Nah teman-teman bisa masukin codingan. Cuma hati-hati, pastikan tips dari saya kalau misalnya Lambda, pastikan jangan besar-besar codingannya. Apalagi TensorFlow ya. TensorFlow kan gede tuh, 500 mega kan pip tuh. Nah, kalau bisa cari yang like atau teman-teman cari alternatif gitu untuk deploy triggernya. Atau mungkin deploy modelnya aja gitu. Mau deploy model trigger jadi selesai gitu daripada deploy execute kan lama. Karena kelemahan Lambda, dia processingnya nggak boleh lebih dari 15 menit. Jadi hati-hati ya. Jadi ketika codingan itu jalan, dia nggak bisa tuh lebih dari 15 menit. Jadi istilahnya timeout. Nah, kalau misal lebih dari 15 menit, dia nggak akan bisa. Jadi ketika dia proses codingan lebih dari 15 menit, Lambda itu tidak cocok. Teman-teman bisa pakai next level, pakai kontainer Docker atau pakai EC2. Jadi kelemahan Lambda di sini. Tapi kalau kita bicara murah, ya paling murah Lambda. Lebih simpel, teman-teman nggak perlu mikirin server, masukin codingannya aja. Oke. Ya, kita akan cek. Oke. Jadi teman-teman kontainer ya. Nah, oke, kontainer. Kalau teman-teman nggak tahu kontainer, ini sebenarnya adalah teknik virtualisasi alternatif selain VM. Permasalahan adalah ketika kita nginstal VM, kita harus nginstal OS. OS, VM, bayangin OS-nya aja udah berapa giga gitu kan, kalau misalnya Windows gitu kan. Windows aja udah 8 giga itu udah ngos-ngosan. Install lagi Linux atau install lagi Windows ya mungkin nggak akan kuat. Nah itu kan masalahnya. Kita harus install OS-OS lagi. Nah kalau misalnya pakai kontainer, teman-teman nggak perlu lagi install OS karena operating sistemnya dia tuh seret dengan operating system bawaan atau biasanya engine ya. Nanti teman-teman tinggal deploy aja. Nah kayak gini. Ini VM. Jadi posisi saya begini. Ini saya komputer Windows ya. Windows. Ini kan Windows. Di dalam Windows saya bikin lagi Linux Ubuntu ya. Nah di dalam Linux nih saya bikin lagi Docker. Nah, nah ini saya ada Docker. Jadi kalau saya lihat, saya ada Docker image, Nginx. Nah, tinggal jalan ini Docker, set ID, ya kan, Docker run, kontainer, dan lain sebagainya. Jadi jalan. Ini saya udah web server ya. Cuman nantilah kalau kita udah masuk ke materi Docker. Oke. Nah, kalau kita bicara servisnya di dalam AWS, ya kita bisa pakai ECS atau Elastic Container Service. Jadi nanti teman-teman bisa jalanin atau skalasi aplikasi berbasis kontainer. Dan teman-teman bisa gunakan API call untuk Docker enable. Jadi ini saat ini kontainer yang disupport di dalam AWS itu Docker doang. Kalau kita bicara sebenarnya kontainer itu mereknya apa aja sih? Ya banyak gitu. Ya sama kayak ketika teman-teman masak Indomie kan. Apapun mereknya mau Sarimi gitu, merek sukses gitu kan. Tetap aja bilangnya mau Indomie nih. Ya tidak kayak gitu. Walaupun padahal mereknya Sarimi gitu kan, atau Supermi kan dan lain sebagainya. Oke, saat ini yang disupport hanya Docker.
Kemudian Kubernetes. Kubernetes ini lebih ke arah dia orkestrator. Oke. Tapi bedanya adalah Kubernetes ini dia open source. Open source. Jadi nanti teman-teman bisa jalanin aplikasi berbasis Kubernetes. Dan teman-teman juga dapat update ya dengan fitur-fitur terbaru dari Kubernetes sendiri. Kalau teman-teman bingung apa itu Kubernetes, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara kontainer, nanti teman-teman akan banyak banget kontainer gitu. Dan penyakit kontainer, walaupun dia enteng, karena nggak perlu OS segala macam, penyakit kontainer bawaan dari lahir, ini suka tiba-tiba hilang. Ini tiba-tiba hilang, hilang nggak jelas gitu. Emang begitu penyakit bawaannya gitu. Lah repot dong kalau tiba-tiba hilang, ya kan? Nah itu masalah. Makanya kita butuh satu level orkestrator. Tujuannya apa? Untuk ngaturin ini. Jadi misalnya gini, misalnya tiba-tiba kontainer hilang, kita bikin setting 4 misalnya. Nah dia akan buat baru lagi di sini, gitu. Oke memastikan 4 gitu. Oh tiba-tiba hilang lagi, ya dibuat lagi. Gitu. Jadi dia lebih ke arah ya controller lah untuk ngatur kontainer-kontainer. Nah itu disebut dengan orkestrator. Nah ini biasanya dilakukan oleh DevOps ya. Nanti kalau teman-teman mau jadi DevOps. Ya. Kemudian Fargate. Jadi ini adalah serverless container support butuh ECS atau EKS. Jadi gini, ECS itu ada dua mode. Ada yang Fargate, Fargate ini serverless ya, serverless gitu. Kemudian ada EC2 launch type. Oke. Jadi kalau misalnya saya saranin, kalau teman-teman nggak mau pusing ngurusin infrastruktur, cukup kontainernya aja, pakai Fargate. Karena nanti teman-teman hitungannya dia per kontainer. Kalau yang ECS, kalau pakai EC2 launch, dia per EC2. Jadi pricing-nya hati-hati. Oke, nomor satu kita tanya. Ada soal ya, biasanya. Ada customer mau EC2 instance dengan melakukan batch processing. Kira-kira pakai apa ya? Oke, namanya proses batch berarti dia butuh tenaga yang besar ya dari sisi compute. Oke, jawabannya B. Nice. Oke. Kemudian kira-kira berapa lama ya kontrak yang ditawarkan oleh reserved instance? But choose to. Oke, ini choose to berarti teman-teman memilih dua jawaban ya. Nah, ini ketika teman-teman ujian CCP, ini yang bikin gagal sih kayak gini ya. Kalau ada tulisan choose to dan teman-teman misalnya satu dan ini salah gitu kan, itu dihitung salah nih. Ini hati-hati ketika teman-teman ujian CCP nanti. Kalau choose to tuh harus benar-benar baru dihitung benar. Dari 65 soal, ya anggap aja 18 soal seperti ini ya lumayan gitu. Saran saya sih kalau teman-teman bingung, skip aja dulu. Oke, jawabannya adalah 1 dan 3 tahun ya. Ya, 1 dan 3. Oke. Nice. Nomor 3, customer tuh punya workload total 6 bulan. Dan dia wait stand interruption. Nah, ini kata kuncinya. Kira-kira yang paling murah kita pakai apa ya? Nah, ini biasanya pertanyaan soal billing nih di dalam ujian CCP. Oke. Interruption berarti kita kapanpun bisa diganggu. Kapanpun. Interruption berarti kan kita dibajak nih gitu. Dan kita pakai 6 bulan. Oke, jadi hati-hati ya. Kata kunci kayak gini ya. Oke. Kalau reserved nggak mungkin karena kita nggak mungkin diganggu gitu. On demand untuk 6 bulan itu terlalu lama. Ini nggak cocok karena buat short term ya. Dedicated, dedicated otomatis nggak perlu interruption. Nah, berarti jawabannya adalah spot. Oke. Nice. Nomor 4, customer tuh mau memberikan user message untuk beberapa topik yang udah di subscribe.
Nah, kira-kira pakai apa ya? Ada message, ada subscribe, PubSub. Nah, service PubSub apa? Nah, Lambda kan nggak mungkin ya. SQS juga nggak mungkin. SQS nggak mungkin. Oke. Ya, jawabannya adalah SNS. Oke. Nah, ini saran saya sih teman-teman ngapalin banyak service ya. Karena servisnya lumayan banyak. Saya juga nggak hafal. Oh, banyak banget service yang baru. Ya, ada pertanyaan mungkin di materi kedua? Oke, ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Oke. Apakah auto scaling juga menghandle scaling spesifik, misalnya auto scaling menghandle spesifik? Oke, saya harus gambar dulu nih. Ini nggak bisa yang... Oke, saya akan jawab. Untuk auto scaling, apakah menghandle spesifikasi instance? Oke, kalau kita bicara auto scaling, dia akan lebih ke arah quantity, Mas. Quantity. Ini papan tulisnya begini banget. Oke, quantity ya. Nah, jadi apakah spesifikasi instance? Enggak. Dia nggak ngerubah spek, tapi ke lebih quantity. Jadi jawabannya tidak ya. Untuk nomor satu, fokus quantity untuk auto scaling. Contoh implementasi SNS dan SQS. Oke, SNS. SNS tuh mirip ketika teman-teman, ini saya harus buka aplikasi. Oke. Contoh kalau di dalam aplikasi, SNS tuh kayak apa? Nah, ini SNS. Ini SNS. Update-update ini SNS. Dia tuh ada promo, ada info, ada promo. Nah, ini SNS. Ini contoh SNS. Nah, kalau SQS ini agak susah untuk demonya. Karena teman-teman, coba saya masih ada nggak ya? Oke, saya masuk ke Kafka. Ini salah satu SQS ya. Oke, Halo, sebentar. Sebentar, saya lupa sintaknya. halo, selamat pagi. Ya, Selamat pagi. Pagi. oke, panggilannya Jali ya? Iya, panggil saya Jali, Oke. tidak apa-apa. Oke, Ada yang ingin. Oke, jadi contohnya saya nggak bisa contohin Mas karena saya harus buka Kafka server ya. Gitu, Kafka server gitu. Jadi ya saya share dulu. Jadi harus pakai Kafka server, saya lupa sintaknya atau pakai Redis ya. Jadi Redis. Nah, saya udah jalan. Jadi eh, nanti kita misalnya ada request gitu di sini. Ada request, nanti akan diterima oleh customer. Ini agak susah, saya nggak ada contohnya juga. Kurang lebih gambarannya begini. Semoga membantu ya. Gitu. Agak susah, saya harus nunjukin infrastruktur. Misalnya ada, oke kita contoh lah, kita purchase aja lah, ini SQS nih. Contoh ini ada promo misalnya. Oke kita promo ya, kita ambil ini promonya. Kemudian kita melakukan tindakan beli misalnya. Contoh kita misalnya beli itu. Ini kan dia request ya. Request. Nanti kalau kita teman-teman beli itu, dia akan taruh ke dalam queue-nya dulu. Queue. Kemudian ini server. Nanti server ini akan konsum ke dalam queue-nya. Jadi kalau kita beli,
request kita taruh di dalam queue, baru server diproses. Emang begini, kenapa nggak langsung? Permasalahan adalah kalau misalnya ketika kita request gagal, ini server nggak, kita misalnya udah belanja, tapi server nggak ada notif nih, ini udah berhasil atau enggak. Nah itu kan ada masalah gitu. That's why kita taruh di dalam queue, nanti server akan proses. Nanti kalau servernya sudah proses, dia akan ngasih notif, oh nih kamu selamat, pembelanjaan udah berhasil gitu kan. Tinggal tunggu ongkir dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu contohnya. Cuman kalau ngelihat di dalamnya, permasalahannya, saya harus buka banyak VM. Nah ini nggak kuat. Ini nggak kuat. Jujur ini nggak kuat. Ini buka ini aja udah ngos-ngosan ini. Makanya contoh realnya ya, saya harus buka Kafka atau Redis gitu. Salah satunya. Nanti dikonsum sama mereka. Nah, ini lumayan ya, saya juga belajar juga. Cuman memang agak sulit kalau saya demoin di satu server di sini. Tapi kurang lebih konsepnya seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 3. Perihal Serverless, apakah ada kendala spesifikasi yang mengingat Serverless? Apakah kita otomatis? Oke. Jadi gini, Serverless kita memang nggak perlu spesifikasi. Tapi kita harus nyeting yang namanya memori. Oke. Jadi gini, hitungannya begini. Ketika teman-teman naikin memori, otomatis dia akan naikin CPU. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ada perbandingan. Satu core CPU itu setara dengan 1769 mega memori. Berarti kalau tinggal kali 5, ya tinggal kali 5 aja, berarti 5 core. Oke. Jadi kita nyetingnya itu hanya bisa nyeting di bagian memori untuk naikin tenaga core-nya. Nah, karena kita nggak perlu config-config, apakah kita dapat otomatis hardware spek terbaru tertinggi di serverless? Enggak. Kita nggak punya kemampuan untuk mengetahuinya secara detail. Tapi kita akan memastikan berapa tenaganya. Karena permasalahan adalah kalau kita pakai misalnya nyeting 5 core, anggap aja ini 5 core lah contohnya ya, gitu. Kita nggak tahu nih, dia speknya apa nih, apakah generasi terbaru atau enggak. Kita nggak perlu tahu juga. Gitu. Jadi sayangnya kita nggak bisa mengetahui apakah kita dapat terbaru atau enggak. Oke, nah ini clear ya untuk 3 pertanyaan ini. Oke, kalau saya sekarang lagi pakai HPC, oke. HPC itu kalau teman-teman nggak tahu, High Performance Computing ya atau komputer keren lah, gitu. Komputer keren. Ketika per eksekusi, kuota saya berkurang. Itu berarti fitur yang dipakai apa ya? Oke, saya, kalau di cloud lain itu ada istilah namanya gini, Mas. Jadi kalau kita bicara apa aja sih yang harus dibayar, pertama usage, compute-nya apa, kemudian pricing-nya apa. Jadi itu sebenarnya faktornya banyak. Tapi kalau dari pertanyaan ini, saya yakin dia pakai usage. Jadi setiap bulanan tuh ada limit gitu. Misalnya kita limit berapa gitu, baru billing gitu, limit berapa. Kayaknya dia ngelimit nih. Ngelimit, oke, kamu pemakaiannya segini doang. Nanti kalau lebih itu usage-nya berkurang. Nanti kalau misalnya lebih, ya dibatasin gitu. Tujuannya tuh biasanya kalau ngelimit itu, biar tagihannya nggak melebar. Karena kalau sesuatu yang karena kalau di cloud itu teman-teman jangan kaget ya. Tiba-tiba billingnya bengkak, itu hal yang wajar. Mungkin pemakaiannya terlalu liar gitu atau melebihi limit, kita nggak sadar tiba-tiba tagihan misalnya kemarin 1 juta, tiba-tiba sekarang 3 juta gitu. Itu hal yang wajar di dalam cloud. Nah, dia tuh pakai sistem usage untuk ngindarin limit itu. Jadi dibatasi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, tokennya Mas. Ya, oke. Karena kalau teman-teman lihat ya, oke. Nah, dia ada semacam limit gitu. Oke, kamu kalau bikin akun baru limitnya berapa gitu. Nah, ini kayak gini. Lambda nih, 1 juta request per bulan. Lebih dari itu berapa? Atau mungkin limitnya berdasarkan storage.
atau limitnya per jam. Jadi sebenarnya faktor limit itu di set dulu itu. Oke. Semoga membantu ya. Oke. Berarti SKS itu lebih kebutuhan backend ya, Mas? Bukan service untuk kebutuhan klien customer. Oke, jadi gini, Mas. Saya sini aja ya. Kalau kita bicara SKS itu lebih ke arah backend, ya sebenarnya setengah benar, setengah salah sih. SKS itu lebih ke infra, lebih ke infra dari sisi aplikasi. Oke. Kalau dari sisi klien, contoh Tokopedia deh, saya bisa jamin klien Tokopedia tuh atau Gojek atau Grab nggak mungkin kan se-Indonesia cuma satu orang, pasti jutaan lah. Bagaimana menghandle jutaan request itu? Nah, kalau kita bicara server juga punya punya batasan gitu. Taruhlah di spek paling tinggi, dia pasti nggak mungkin bisa melebihi dari kuotanya. Atau mungkin kita punya 2 core lah, atau satu barista ya. Satu barista tuh mampu menghandle 2 orang. Nah, bagaimana kalau dia ada jutaan orang? Nggak mungkin lah satu barista kan. Yang ada keriputan tuh ngantrinya. Jadi bagaimana dia nge-manage itu? Kalau kita nambahin spek, artinya kita barista ini bisa menghandle misalnya jadi 10 orang. Itu kalau naikin spek. Gitu. Kemampuan handle lebih banyak. Tapi namanya naikin spek, itu pasti ada batasannya. Saya bisa jamin komputer sekarang itu nggak ada yang 1 juta core. Pasti nggak ada. Kalau naikin spek AMD Epic, Intel, nggak ada yang 1 juta core. Bagaimana kita memenuhi 1 juta core itu? Ya kita bikin 100 core tapi banyak. Gitu. Nah itu scaling kan ada konsep vertikal sama horizontal. Nah untuk proses banyak request ini, nggak mungkin dengan ngandelin gedein spek. Nah kita harus banyakin. Nah karena ada server yang cukup banyak, takutnya ini order ini diproses sama 3 barista kan itu akan jadi masalah. Jadi lebih ke arah bagaimana dia menghandle request dari sisi back end yang di request oleh front end atau klien. Makanya kalau kita bicara SKS itu lebih ke arah satu infrastruktur sebenarnya. Gimana nih infrastruktur kita mampu menghandle jutaan request? Itu sih lebih ke arah. Karena kalau misalnya back end kewalahan, respon kita lama loh. Mungkin teman-teman belum pernah kebayang ya. Bagaimana ketika Tokopedia ngehang waktu lagi 12-12 gitu atau 11-11. Bayangin servernya ngehang karena nggak bisa dihandle. Nah itu akan jadi masalah. Jadi bukan log back end ya. Dia lebih ke arah satu infra. Oke, semoga membantu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Eh, kita harus tahu ya bahwa bicara billing parameternya banyak banget ya. Ada dari request, storage, kuota dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya ada ya orang iseng dihack gitu. Cara ngatasinya gimana ya? Nah, ini lebih ke arah security sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bot, kalau kita bicara bot berarti dia akan request lebih banyak dan dia akan mengalami DDoS ya. Ibaratnya requestnya banyak, yang handle satu gitu. Padahal itu semua bot ya. Kalau di AWS itu ada fiturnya kita pakai shield. Nah, jadi dia akan melindungi DDoS attack dan juga malicious web traffic. Jadi teman-teman bisa pakai service ini. Oke. Tapi ingat, kalau kita bicara keamanan, berarti kita harus mikirin budget yang cukup tinggi. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, kita bisa pakai fitur ini dan jangan kaget harganya. Ini dia harganya. Oke. $1 per bulan per rule. Jadi semakin banyak rule ya makin banyak. Enggak sih, itu baru situnya. Nah, ini
Kalau untuk DDoS-nya $3.000, 500 juta. Jadi kalau teman-teman klik ini, klik ini sudah, wassalam. Ini klik ini udah langsung subscribe. Jadi hati-hati. Ngakalinnya gimana? Teman-teman bisa ngakalin kalau teman-teman pernah main Mikrotik, berarti kita nyeting firewall manual. Kalau teman-teman, jadi nanti bikin rule set nanti kalau ada, jadi ada teknik ya, namanya regex gitu. Jadi kalau misalnya ada, biasanya kalau bot itu ada request, ada header. Jadi kita bypass by header. Jadi kalau ada header, headernya curiga gitu, nih header bot nih. Nah kita bisa block by header. Gitu. Nah iya betul, layer 7 HTTP filter. Untuk mau gratis ya, kita bisa pakai salah satunya adisional. Yang kalau layer-layer gitu surikata apps. Nah, kalau teman-teman mau gratis gitu, layer 7 HTTP filter kita bisa pakai namanya Surikata. Ini gratis karena open source. Jadi fitur-fiturnya ngecegah header, layer segala macam. Nah, ini gratis. Tapi pusing nyetingnya. Nyetingnya pusing. Karena teman-teman harus bikin patternnya dulu. Kita bisa pakai ini. Jadi topologinya begini. Ada request, ini server. Di depannya tuh ada IDS. Ya server juga lah. Jadi kalau misalnya ini masuk, dicek, nanti blok di sini. Jadi kalau misalnya filternya benar, ya, misalnya filternya benar nih, nah, dia cek ke IDS, forward ke server, nah, ini benar. Jadi ada satu depan gitu, ada di depannya. Nah ini the best practice security-nya. Kalau langsung begini, ya amsyong. Takutnya bot, bengkak, kelar. Nah ini alternatif aja. Sebenarnya banyak banget ada IDS merek-merek ya, cuman yang terkenal ini sih. Yang terkenal. Oke. Yep. Ada lagi? Oke, kita masuk ke dalam global infrastruktur. Ini juga masuk di ujian sih, lebih infrastruktur. Jadi teman-teman akan belajar apa sih sebenarnya global infrastruktur, apa itu AZ atau availability zone. Oke. Mas, untuk PPT, ya saya udah share Mas PPT-nya. Udah share PPT-nya. Di email ada link Zoom, ada link ini ya. Nanti saya share deh. Besok saya share. Nanti saya share. Gak usah khawatir. Oke. Yap, kita balik ya. Kita akan describe AZ atau availability zone ya. Kemudian benefit dari CloudFront. Oh iya. Kemudian ada edge location, kemudian bandingin metode bagaimana kita melakukan provisioning di AWS Service. Jadi topiknya kita akan banyak hal ya. Oke, pertama kita coba ngebangun global footprint. Jadi gini, misalnya kita mau ngopi lah misalnya, ngopi ke Starbucks langganan gitu. Jadi kita mau ngopi, tiba-tiba ada yang kawinan. Nah, ada kawinan kan kadang-kadang rese juga ya, kawin nutup jalan gitu. Harusnya mau ngopi, tiba-tiba ada kawinan, jadi nggak bisa ngopi di biasa. Mau nggak mau kita harus cari cabangnya, itu kalau ada gitu kan. Itu kalau ada. Jadi kita masuk, kita harus cari cabang. Nah, inilah best practice ketika teman-teman bikin sebuah infrastruktur di cloud ya. Jadi kalau misalnya servernya kenapa-napa, kita harus cari nih root ke server lain. Karena customer nggak peduli gitu.
Kamu ditutup kayak, kamu error kayak, pokoknya saya mau akses harus bisa gitu. Itu nggak peduli. Nah, ini alternatifnya. Jadi kita harus bisa buat global footprint. Oke, jadi saya akan ajarin apa sih sebenarnya global infrastruktur, apa itu region dan juga availability region. Oke. Oke, kalau teman-teman lihat, ini udah tahu ya, ini region ya. Sorry, warnanya hijau. Oke, ini region. Nah, kalau misalnya teman-teman di dalam codingan, dia itu namanya bukan US is not Virginia, tapi US is smart. Loh, kenapa? Karena saya exit dulu. Oke. Karena ketika teman-teman lakukan konfigurasi, AWS config, masukin kodenya, dan dia akan nama. Kamu regionnya apa? Jadi kalau misalnya teman-teman regionnya berbeda, tinggal ketik kode yang di kanan. Misalnya Oregon, misalnya Oregon. Nah, jadi kita harus ngetik nih, US West 2. Nah, ini yang disebut dengan region ya. Jadi nulisnya begini. Makanya di sini ada, ini maksudnya apa sih? Nah, itu regionnya. Ini nama kotanya, ini nama variabelnya. Nah, kita bisa pakai panggil via variabel. Jadi teman-teman tahu ya maksudnya apa. Nah, kemudian ada yang namanya AZ. Oke. Jadi posisinya begini. Ini share screen, saya lebih seneng, sorry. Oke. Nah, ini warnanya merah ya. Nah, jadi ini region nih. Nah, ini region. Oke, region misalnya. Nah, di region kan misalnya namanya US is satu. Nah, di dalam region itu ada yang namanya AZ. Oke, AZ ya. Nah, ini AZ. Ini warnanya harus beda nih. Nah, ini AZ. Oke, ini saya copy. Nah, ini AZ, ini AZ. Ya, anggap aja 3 lah. Nah, gitu. Nah, ini disebut dengan ini AZ. Gitu. Jadi AZ itu di dalam region. Hati-hati ya, jangan salah kaprah nih. Dalam region itu AZ. Makanya, kalau teman-teman lihat, ketika teman-teman lihat AZ, dia ada huruf yang berbeda. Ini dalam Not Virginia, dia punya 6 AZ. Ada A, B, C, D, E, F. Berarti ini 6 AZ. Jadi ada huruf kecil di sini ya. Jadi teman-teman bisa bedain ya. Kalau di Oregon, berapa AZ sih? Nah, jadi setiap region itu beda-beda, beda-beda gitu. Beda-beda AZ-nya. Ada yang 6, Not Virginia tuh paling banyak 6. Kalau Oregon berapa? Nah, kita lihat. Dia cuma 4. Jakarta cuma 3. Dan teman-teman bisa cek beda region pasti beda-beda. Paling banyak 6, paling dikit 3. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya apa itu AZ, apa itu region. Bagaimana cara memilih region? Pertama, kita bicara namanya compliance ya. Nah, ini lebih ke arah kebijakan sebenarnya. Kayak contohnya misalnya KTP. Nah, kita mau tuh data kita tuh ada di Indonesia gitu. Jangan sampai data-data KTP taruh di Singapura. Nah, itu kan bahaya tuh, legal requirement kan. Lebih ke arah kebijakan lah. Saya nggak mau nih data-data kita keluar di negara lain gitu.
Kemudian proximity ke dalam customer. Artinya kita harus tahu ya bahwa semakin jauh jarak, artinya latensinya tuh semakin besar. Jadi semakin dekat, latensinya makin kecil. Kalau teman-teman nggak tahu latensi, ya latensi itu kayak gini. Jadi kalau kita ping misalnya, shopee.com misalnya, oke. Nah ini latensinya. Oh, sorry, latensinya ini. Oke. Itu ada angka kan 26, 17. Semakin kecil angkanya berarti semakin cepat respon. Semakin besar berarti semakin lama respon. Satuannya milisecond. Karena jarak ngaruh ya. Ketika teman-teman ngeping Amerika sama ngeping Indonesia ya jauh gitu. Kemudian harga. Jakarta tuh salah satu region termahal di antara yang lain. Yang paling murah tuh North Virginia. Nanti teman-teman bisa cek aja harganya. Pasti beda. Tapi bedanya nggak jauh sih. Tipis-tipis lah. 0,12, 0,13 gitu. Ya sekitaran segitu lah. Ya, tapi kalau dikali 30, dikali 24, ya tetap aja berasa kan. Jadi faktor multiplier gitu. Oke, kemudian service apa aja yang tersedia di dalam region? Kita harus akui bahwa di region Jakarta itu belum lengkap untuk bagian machine learning. Gitu. Jadi kalau teman-teman suka hobi machine learning, mau deploy model, nah itu uh, sayangnya di Jakarta belum lengkap ya. Yang lengkap di North Virginia. Nah itu sampelnya aja gitu. Machine learning, analitik, nah itu nggak lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh, ya kita butuh di region lain gitu. Nah ini tantangannya. Kemudian AZ. Jadi AZ itu sebenarnya adalah satu atau lebih data center. Nah, misalnya kalau teman-teman tinggal daerah Kuningan kan ada Cyber 1 gitu. Gedung Cyber 1, Cyber 2 gitu kan. Nah, itu masih satu kecamatan tuh. Kecamatan Kuningan gitu. Walaupun jalannya beda, tapi nggak jauh lokasinya. Kemudian di klaster jadi satu area, nah itu disebut dengan AZ. Nah, jarak antara AZ1 dan AZ2 itu jaraknya kurang lebih diestimasi itu 200 kilo. Jadi misalnya taruhlah di sini Jakarta, ya mungkin di sini Surabaya gitu. Jadi beda AZ tuh beda lokasi, tapi dalam satu region gitu kan. Surabaya Jakarta kan satu Indonesia kan. Loh, kok di setting seperti itu? Kita nggak pernah tahu ya. Misalnya di Jakarta tuh ada demo sampai bakar-bakaran data center, misalnya gitu. Yang menyebabkan aplikasi kita down gitu. Karena customer tuh nggak peduli mau kamu di demo kayak siapa kamu kebakaran kayak siapa kamu dibanjirin kayak itu nggak peduli. Pokoknya aplikasi bisa diakses aja. Nah, mau nggak mau kan kita harus deploy di kota lain. Nah, di AZ lain. Nah, itu salah satunya. Meningkatkan high capability atau HA. Jadi kalau teman-teman deploy, nyetingnya di multi AZ. Jadi kalau misalnya kita deploy EC2 instance di multiple AZ, jadi kalau kenapa-napa, dia akan failover di AZ sebelah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini contohnya ya. Jadi teman-teman udah tahu hubungan antara region dan AZ ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke dalam topik selanjutnya, content delivery. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman suka kopi misalnya, wah ini kopinya enak nih. Pas nanya, teman beli di mana? Oh belinya di Amerika nih. Waduh, ini gimana nih caranya nih? Masa mau beli kopi aja harus ongkir dari Amerika kan? Nah, ini kan akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Jadi bayangin kita mau ngopi nunggu ongkirnya udah lama, belum kena bea cukai ya, pajak lagi, bayar lagi kan. Nah, itu repot nih. Ini gimana nih solusinya? Nah mau nggak mau kita bikin cabang lagi gitu, yang terdekat untuk ngejangkaunya. Jadi kalau misalnya butuh kopi, ya kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Mungkin ada cabang di Afrika, dan dia akan order aja di sini gitu. Ya lumayan deket lah daripada jauh kan gitu kan. Jadi kita buat cabang-cabang yang terdekat. Ya kayak Mixway aja kan. Setiap tikungan ada sekarang Mixway. Nggak usah jauh-jauh kan. Nah itu tantangan. Nah CloudFront tugasnya sama seperti itu. Jadi gini. Jadi misalnya di dalam server kita tuh deploy-nya di Amerika Selatan misalnya, di Brazil misalnya. Kemudian di dalam ini ada video terkenal viral lah gitu. Nah, kemudian customer ini mau request ke sini. Nah, ini kalau jarak dari Jepang ke Amerika Selatan kan jauh ya.
solusinya apa? Kita melakukan caching di dalam edge location. Jadi edge location itu lebih ke arah server untuk melakukan cache. Jadi datanya di copy di sini dan customer tinggal direct aja ke sini. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh request ke sini. Gitu. Jadi kita bisa manfaatin edge location. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, ini akan improve dari sisi latency, karena jaraknya jadi dekat. Jadi kita akan nge-cache di sini. Kenapa nggak kita bikin server aja di sini? Nah, kalau kita bikin server di sini, cost-nya akan lebih mahal. Karena kita nggak pernah tahu customer di sini sering atau enggak. Kalau edge location kan dia billingnya tuh by request. Jadi kalau sering baru kelihatan gitu. Kalau jarang ya kita nggak perlu bayar gitu. Itu alternatifnya. Karena kalau di situ sering atau enggak tetap bayar di situ. Nanti jadi tantangan. Oke, kemudian outpost. Bagaimana sih kita dapetin kopi dari coffee shop ya? Misalnya teman-teman kerja di kantor gitu kan, ya veteran nih, gedung veteran gitu. Mau Starbucks gitu kan. Masa harus keluar gedung, nyebrang gitu ke Sudirman buat beli Starbucks kan. Jam istirahat keburu habis gitu. Ini gimana nih solusinya nih gitu kan. Solusinya adalah ya kita bikin aja cabang Starbucks tapi di dalam kantor kita. Jadi kalau mau Starbucks ya kita harus turun aja ke bawah langsung dapat Starbucks. Nah, jadi nanti Starbucks yang cabang nih deliver gitu, kopi-kopinya ditaruh sini. Jadi kita bisa dapat di dalam masih dalam satu gedung. Nah, itu analoginya sama di dalam outpost. Jadi kita bisa melakukan extension infrastruktur di dalam satu lokasi, termasuk di dalam data center teman-teman nih. Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal naruh server AWS di dalam data centernya, teman-teman. Oke. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi nanti teman-teman naruh server ya, naruh server segede ini di dalam tempat teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi kita coba review lagi. Jadi teman-teman udah tahu ya apa itu region. Di dalam region ada AZ. Kalau misalnya teman-teman butuh extension supaya customer bisa akses lebih cepat. Jadi kita bisa langsung ya request. Oke. Kalau kita GoFood ketika mau kopi sama nggak? Oke, kalau kita GoFood berarti kan konsepnya beda ya. Gitu. Kalau kita GoFood di kita dianterin gitu. Berarti ada kurir yang datengin ke kita. Pertanyaannya, kan nggak semua kurir bisa masuk gedung gitu. Itu kan masalah tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman, misalnya nih teman-teman kerja di Istana Negara misalnya, lapar, mesen Starbucks. Pak, tolong Pak, masuk ke Istana Negara, ke ruangan ini bisa nggak ya Pak? Nah itu kan masalah tuh. Di depan ada pas pampres kan, Mas nggak bisa masuk. Nah itu gimana dapetin kopinya? Jadi masalahnya tuh sebenarnya lebih ke akses. Boleh nggak environment kita tuh mengizinkan orang luar atau eksternal masuk ke dalam sistem? Nah ini jadi tantangannya ya. Kalau kita misalnya pakai GoFood. Jadi lebih ke arah ekosistem dan environment aja. Tapi walaupun secara konsep ya gitu. Kalau misalnya oke diperbolehkan ya itu nggak ada masalah, sah aja. Jadi jawabannya konsepnya mungkin ya sama, coba metodenya aja yang beda. Oke. Nah kemudian ads location bagian dari CloudFront ya betul. Jadi kalau kita teman-teman masuk ke sini, jadi CloudFront, sorry. Sorry.
Nah, jadi masuk ke dalam distribution. Nanti kita buat CloudFront-nya. Jadi edge location itu bagian dari CloudFront, betul. Nanti teman-teman buat distributionnya. Buat distributionnya, nanti CloudFront-nya itu mau ditaruh mana? Nah, dia konsepnya tuh pakai price class ya. Ini materi sysop ya. Jadi nanti teman-teman naruhnya di mana? Kalau di semua all edge location berarti di seluruh dunia nih. Naruhnya di Amerika dan Eropa tinggal taruh di sini. Taruh di Asia. Jadi kita kalau ditanya bisa nggak sih CloudFront edge location-nya kita pilih taruh di Jepang doang? Ya nggak bisa. Jadi dia konsepnya pakai price class. Ini kelas AL, ini kelas cepek, ini kelas 200. Jadi kita nggak bisa milih, oh taruh di sini doang, taruh di sini doang nggak bisa. Kita milihnya based on class. Jadi jawabannya ya. Oke, terima kasih. Ini jadi pertanyaan terus. Kalau per region kita pasang app yang sama, skemanya, oh beda mas, beda beda beda. Beda. Load balancer itu fungsinya adalah dia ngebagi beban gitu. Jadi ada request, kemudian ini server, misalnya ada request lagi gitu. Nah, dia akan ngebagi ke server-server gitu. Misalnya ke server-server. Sorry ya, oke. Nah ini server misalnya. Oke. Nah, dia ngebagi beban. Nah, kalau misalnya CloudFront, dia posisinya beda. Jadi di dalam load balancer ini bisa di forward lagi nih. Ini bisa di forward lagi di depan load balancer. Ini CloudFront gitu. Jadi kita bisa ngehit di sini. Jadi ingat CloudFront dia akan cek kamu region mana, dia akan diarahin ke server mana. Jadi dia akan nyari ping terkecil atau latency terendah, dia akan direct ke sana. Jadi teknik routingnya tuh teman-teman bisa bikin ya berdasarkan latensi, berdasarkan header atau pattern atau berdasarkan filenya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini nggak sama kayak load balancer. Dia lebih ke arah cari yang terdekat. Jadi misalnya teman-teman di gedung veteran misalnya, saya mau Starbucks nih, nggak mungkin kan nyari di Jogja kan? Saya nyari Starbucks yang deket sini ada nggak ya? Nah pasti seperti itu konsep. Ya udah coba misalnya di depan itu. Jadi alternatif yang terdekat. Jadi kalau load balancer ngebagi antrian. Contohnya pom bensin deh. Pom bensin kalau kalau petugasnya cuma satu, pasti ngantrinya lama kan. Tiba-tiba ada petugas lagi, antriannya dibagi dua. Nah itu kerjanya load balancer. Ada petugas lagi dibagi lagi antriannya ketiga. Jadi sebenarnya lebih bagi antrian. Nah kalau CloudFront mengarahkan yang terdekat supaya kita cepat aksesnya. Jadi cara kerjanya beda. Oke, semoga membantu. Oke. Next, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan AWS service? Pertama adalah kita melakukan sebuah action lewat API request. Kalau coffee shop, dia akan ngopi, kalau coffee shop ya, pertama kita order dulu ya kopi ya gitu. Hanya bisa isi ulang nggak? Mau bayar, cek dulu nih, wah ini masih ada nggak gitu. Nah, kalau di dalam cloud, kita bisa juga misalnya launch EC2 instance, bisa buat load balancer, bikin Lambda, dan lain sebagainya. Database, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana berinteraksinya? Ya kita bisa lewat manajemen konsol. Nah, jadi kalau teman-teman lihat yang klik-klik itu, ya itu manajemen konsol gitu. Nah, kemudian CLI. Nah, CLI itu kayak gimana? Jadi gini. Oke. Saya masih ada akses. AWS S3 LS.
Nah, ini CLI. Nah, lihat, ini manajemen konsol saya yang di GUI, ada Rezalab sama Chef Template. Saya lakukan komen S3LS, nah ini ada ini. Nah, ini yang disebut dengan CLI. Jadi kita bisa akses via terminal gitu, atau via ini. Nah, kemudian untuk melakukan SDK itu kayak gimana? Jadi itu teman-teman dia lebih ke arah plugin ya, lebih ke arah plugin, Oke. Jadi misalnya teman-teman install VS Code nih, install VS Code. Oke. Kemudian VS Code mau berintegrasi langsung ke dalam OS. Nanti teman-teman install aja toolkitnya, itu dia integrasi. Ini saya contohin. Nah, ini laptop udah mulai ngos-ngosan ya. Dia nggak kuat. Ini mesti ada Niklos ini. Niklos nggak kuat. Oke. Nah, nah, wah berat banget ini. Nah, kalau teman-teman lihat SDK tuh kayak gimana? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Sorry, ini berat banget beneran. Oke, sorry. Zoom-nya crash ya. Oke, balik lagi SDK ya. Nah, ini dia SDK. Jadi dia ada plugin gitu. Dan teman-teman bisa integrasi langsung ya. Nah, jadi nanti teman-teman install dulu nih pluginnya nih, AWS Toolkit di sini. Nanti teman-teman bisa setting. Ya. Nah, kelebihannya apa? Ya teman-teman bisa dapat banyak fitur ya. Ya, kalau misalnya kita new file itu, misalnya nah, prime number, ya. Ya. Nah, nanti dia akan trigger nih. Ini saya harus nyeting lagi nih. Ya, jadi nanti teman-teman ini udah integrasi ya dengan Code Whisperer. Jadi kalau ngoding nggak perlu repot-repot ya, nggak klik langsung keluar, klik ini langsung keluar. Nah, ini memang agak berat sih plugin ini gitu. Jadi kalau saya nggak bisa demoin ya karena berat banget gitu. Tapi kurang lebih teman-teman tahu lah konsepnya. Oke, saya udah demoin ya, manajemen konsol, udah cek juga service-service apa aja ya. Jadi udah didemoin, langsung aja kena cek. Ya, nomor satu. Oke, hati-hati, yang true ya. Oke, jawabannya adalah D ya. Jadi setidaknya region itu terdiri dari 3 atau lebih dari AZ. Oke, nice. Hati-hati, jangan kejebak ya. Ini cuma bolak-balik aja konsepnya. Ya, nomor 2. Faktor apa aja yang memilih region ya? Select to itu. Coret aja yang salah.
Catat aja yang salah. Oke, apakah 24 jam technical support ini nggak ada hubungan ya? Gitu. Jadi coret aja. Gitu. Bisa akses ke CLI, ini nggak ngaruh ya, semua region bisa. Bisa assign custom permission di beda user. User itu dia global, jadi nggak region. Nah, jadi jawabannya adalah A dan B. Oke, jadi compliance dan juga proximity ya. Oke, nice. Ketiga, statement yang menjelaskan CloudFront. Ya, kalau teman-teman bingung, kita coba bahas satu-satu. Jadi service yang digunakan untuk infrastruktur hybrid cloud approach ini salah ya. Ini hybrid development ya. Ini beda nih. Serverless compute engine untuk container ini Fargate. Ini Fargate, jadi bukan CloudFront. Service yang digunakan untuk ngirim dan terima message antar software komponen lewat queue. Ini SQS. Jadi jawabannya benar adalah dia content delivery service. CDN. Jadi D. Oke, nice. Nomor 4. Kira-kira site mana yang dilakukan oleh Amazon CloudFront untuk nge-catch kopinya supaya lebih cepat ya? Nah, ini gampang ya. Jawabannya it's location nih. Bukan region, bukan AZ, dan no region. Oke, nice. Nomor 5. Tindakan apa yang dilakukan oleh cloud practitioner untuk melakukan outpost? Oke. Outpost ya, tadi di demo ini. Oke, jadi kita akan melakukan extend AWS infrastruktur dan servisnya di lokasi yang berbeda, termasuk data center teman-teman. Ya, nice. Jawabannya C. Ya, teman-teman udah cover beberapa modul ya. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ini modul 3 ya. Oke, clear ya? Oke. Oke teman-teman, kita nggak terasa udah jam 12 ya. Udah jam 12 gitu. Kita bisa break dulu. Kita akan kembali di jam 1 ya. Oke. Kita akan kembali di jam 1 di link yang sama ya. Jadi selamat istirahat teman-teman. Buat isoma dulu ya. Sholat, makan siang. Kita akan kembali di jam 1. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di jam 1. Oke, selamat istirahat teman-teman. Terima kasih, Coach.